Good day everyone. Balik lagi di sini bareng aku Meliana Wati Dewi. Nah, di sini aku pengen nyeritain beberapa kegiatan aku di bulan terakhir ini atau setahun terakhir ini. Dan menurut aku itu pengalaman yang luar biasa ya, karena aku ketemu orang-orang baru, terus juga dapat koneksi baru, dapat pengalaman baru. Pokoknya semua hal yang baru itu aku dapetin di sana. Nah, kegiatannya itu namanya inkubator bisnis digital marketing. Nah, temanya itu ya digital marketing itu sendiri. Di sini aku belajar banyak hal banget ya. Dari digital marketing aku dapat soal marketing kayak gimana, cara memulai bisnis kayak gimana, pendekatan sama orang kayak gimana, dan banyak hal banget. Apalagi soal konten kreator kayak gitu. Nah, di sini juga hal itu bikin aku kayak, ternyata aku gak ngerasa sendirian atau kayak takut. Awalnya juga aku takut ngerasa atau masuk ke lingkungan yang baru. Kalian juga pasti ngerasain kalau misalnya ikut ke hal yang baru atau yang belum pernah kalian coba dan kalian masih asing dengan itu, kalian pasti ngerasa takut dan lainnya. Dan itu juga aku ngerasa itu. Tapi aku senang banget karena apa? Karena lingkungannya itu sangat mendukung aku buat berkembang sampai sekarang. Sampai aku kayak ngerasa aku tuh lebih positif daripada sebelumnya, itu karena program ini, guys. Oke, jadi untuk selanjutnya kalian bisa ikutin aja di sini tentang kegiatan apa aja yang aku lakuin selama di inkubator bisnis ini. Oke, let's check this out. Nah, gimana nih? Kan tadi kita udah melihat kan beberapa kegiatan yang aku ikutin atau aktivitas-aktivitas apa aja yang aku ikutin selama di inkubator bisnis ini. Nah, jadi inkubator bisnis ini itu jadi suatu program kerjasama antara Universitas Swadaya Gunung Jati atau My House University dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon atau DKUKMPP Kota Cirebon. Nah, di sini juga tempatnya aku belajarnya tuh nggak di kampus, guys. Jadi selama 3 bulan ini aku nggak sering ke kampus atau apa, kayak dan SKS-nya juga aku alhamdulillah dikonversi kan dari sana kayak gitu. Pokoknya ya seru banget. Dan juga mentor-mentornya juga asik-asik banget. Kita ketemu sama Pak Frans, terus Pak Alif, Pak Arif juga, Kak Imron, Teh Suci, terus ada Iza juga, dan lain-lain kayak gitu. Dan itu mereka ngajarin aku soal marketing, terus jadi reseller kayak gimana, jadi afiliator kayak gimana, terus mengkaji SEO kayak gitu kayak gimana, dan kita juga bikin web. Terus juga, dan aku paling suka ya ini sih, soal banyak banget motivasi yang aku dapetin di sana. Karena untuk memulai bisnis ternyata bukan cuma soal mikirin modal aja, tapi kita juga harus perlu yang namanya keberanian kayak gitu. Ya mulai aja dulu, kalau misalnya kalian nggak mulai, nanti ya nggak bakalan dapet kayak gitu tuh. Mau itu hasilnya berapa aja atau income-nya berapa aja buat kalian pemasukannya, ya nggak masalah karena kalian baru mulai kayak gitu tuh. Dan untuk mentornya juga luar biasa banget ya, karena di sini juga aku mendapatkan insight baru kayak gitu. Oh, bisnis kayak gini tuh ternyata kayak gini loh. Oh, bisnis kayak gini loh. Dan aku juga belajar soal marketplace kayak gitu yang aku dapetin di bangku perkuliahan kayak gitu. Kita kan tahu sekarang udah ada toko kuning, toko hijau, dan lain-lain kayak gitu loh. Dan itu banyak poin plus dan minusnya untuk kita berjualan di sana. Dan yang paling penting untuk mempelajari itu semua adalah kalian harus optimasi. Dimana kalau misalnya kalian nggak optimasi itu, kalian bisa disangka robot atau toko kalian bakal turun terus gitu tuh. Gak mungkin ada income yang masuk. Ya ada sih, cuma nggak bakalan kayak semaksimal itu. Kalau misalnya kalian semangat dan lain-lain, ini bisa cocok banget buat kalian yang pengen dapet uang jajan kayak gitu tuh, biar kagak rumah orang tua lagi atau kayak gimana, buat nambah penghasilan mah oke lah segitu. Nah, habis itu juga aku ketemu dan aku ikutan sendiri soal ini. Aku juga di sana dapat praktik kerja kayak gitu. Di sini kita juga belajar soal menjual produk kayak gimana, pendekatan ke pasarnya kayak gimana, dan cara kita biar nggak kaku atau apapun di depan konsumen itu kayak gimana. Kita sebagai seller itu nggak boleh namanya bohong ke konsumen, karena kita misalnya jual produk itu harus apa adanya. Dan aku dapetin ini dari Bu Emma, dan Bu Emma itu luar biasa banget buat aku karena dapat insight dan motivasi banyak banget dari beliau kayak gitu. Terus apa sih yang paling aku suka di inkubator? Pastinya yang konten kreator, karena itu satu linear dengan apa yang aku pelajari di bangku perkuliahan kayak gitu. Dan aku juga as ilmu komunikasi student kayak gitu tuh. Jadi ya sangat-sangat, berarti aku bikin konten tuh harus kayak gini. Meskipun kontennya bagus, kita juga harus kaji lagi apakah itu bisa diterima oleh konsumen atau komunikan kita atau enggak kayak gitu. Dan yang paling aku bikin berkembang dan wow banget ya ini, karena apa ya, menurut aku jiwa sosial aku lebih berkembang di sana dibandingkan dengan di perkuliahan. Kenapa? Mungkin karena lingkungannya berbeda kayak gitu tuh. Aku ngerasa kalau misalnya lingkungan di perkuliahan tuh agak sedikit nggak sesuai sama aku karena beberapa hal, dan itu juga karena aku sendiri kayak gitu tuh. Bukan karena faktor lainnya, tapi karena aku sendirinya yang kurang beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Dan aku juga takut itu terjadi di inkubator, dan itu nggak terjadi sama sekali. Mereka welcome ke aku as friends kayak gitu, dan merangkul aku. Selama ini juga aku merasa kayak kekeluargaan banget di inkubator bisnis antara mahasiswa dan fasilitator atau DPL-nya. Itu sangat-sangat erat banget bagi aku. Kayak kita makan bareng-bareng, kita ada susah atau segala macam itu selalu bareng-bareng, nggak ada yang namanya sendiri-sendiri kayak gitu, nggak ada.
Jadi kalau misalnya kalian kesusahan di sana, pasti kalian ditolong. Entah itu sama sesama mahasiswanya atau sesama mentornya, kita saling ngerangkul satu sama lain dan saling lengkapin satu sama lain. Itu yang paling hebat bagi aku. Oke, nah kan tadi udah ngobrol-ngobrol juga soal kegiatan. Nah sekarang soal kunjungan. Kunjungan ini aku juga the best banget sama UMKM-nya, keren. Dan gimana kegiatan kunjungannya? Let's check this out. Nah, gimana kegiatannya selama UMKM atau kunjungan ini? Sebenarnya awalnya kan kita sendiri-sendiri kayak gitu. Kita juga di inkubator itu ya tempat duduknya kayak letter U kayak gitu dibuatnya. Jadi sebenarnya ini grup diskusi kayak gitu tuh. Nah, di sana kita untuk kunjungan itu kita diharuskan berkelompok kayak gitu. Nah, di sini aku sama yang lain itu membentuk kelompok, jadi kita 7 orang setiap grupnya gitu tuh. Ada yang 7, ada yang 6 sih sebenarnya, karena ya nggak mungkin dibagi rata semua, karena kita jumlah totalnya itu kurang lebih ada 33 mahasiswa yang ikut inkubator bisnis ini. Jadi nggak semuanya yang bisa ikutan program ini kayak gitu. Nah, kelompok aku ini ikutan di 10 kunjungan kayak gitu. Salah satunya di Itano Ita Craft, terus ada keripik squila juga, terus yang katanya udang rebon, kue udang rebon kayak gitu. Terus ada batik, terus ada topeng antik. Kita juga melihat soal pembuatan frozen food. Terus ada ke CV juga, CV Khalifa. Terus ya pokoknya banyak. Antara 10 itu aku paling suka sama kue rebon dan Itana Ita Craft ini nih, soal tas anyam. Menurut aku dua hal ini sangat bagus ya dari segi ide dan pemasarannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udang rebon ini mereka 100% itu dari rebon, dan aku nyoba sendiri produknya dan itu gak sama sekali amis atau apapun kayak gitu tuh, enggak, malah enak banget kayak kue nastar kayak pada umumnya kayak gitu. Dan itu gurih, manis, enak tuh bercampur satu gitu tuh. Tapi minusnya itu masih belum ada yang namanya pendistribusian online kayak gitu tuh. Mereka belum punya toko sendiri, dan karena juga kekurangan orang kayak gitu. Jadi aku berharap banget kalau misalnya UMKM ini bisa mencapai pasar yang nasional secara lebih dengan memanfaatkan fasilitas digital yang udah ada kayak gitu. Karena di sini juga kita kan belajar soal digital marketing kayak gitu. Sayang banget loh kalau misalnya ini nggak dipakai secara nyata kayak gitu tuh. Jadi kenapa sih kok Instagramnya nggak di post lagi atau belum ada updatean terbaru soal produk-produknya, kan kayak gitu buat bisa mempengaruhin konsumen yang melihatnya, oh kok ini kayaknya udah tutup kah gitu tuh. Misalnya yang emang dari jauh atau kayak baru-baru nyari info kayak gitu tuh, kan itu sangat bermanfaat banget ya nggak sih. Nah terus ada lagi Itana Ita Craft. Di sini beliau juga Bu Ita ini bikin satu produk tas anyam itu buat ngurangin plastik. Jadi sekarang kan udah tahu banget dong limbah plastik di Indonesia kayak gimana banyaknya, dan itu kalian bisa langsung aja cek ke Instagramnya Itana Ita Craft. Di sana kalian bisa pilih atau lihat beragam produk tas anyam yang murah di kantong dan juga sangat stylish kayak gitu tuh. Dan itu hebat banget sih. Terus selanjutnya
untuk hasilnya apa sih yang udah aku dapetin di inkubator, aku jadi pengen spill juga nih. Aku karena program ini juga pengen banget bikin usaha sendiri kayak gitu tuh. Nah, untuk hasilnya kayak gimana? Let's check this out. Hai guys, kenalin, saya Mas Ria. Saya kemarin sempat pesan undangan untuk buat undangan nikahan saya sama calon suami. Nah, hasilnya kayak gini. Tada! Ini yang undangan fisiknya ya. Ada undangan yang ini juga, yang via WA-nya, yang juga nggak kalah keren sama ini. Nah, ini ada yang belum dibungkus. Ini bagian cover depannya, yang ini. Ini bagian belakangnya ada dena lokasinya juga. Terus ini bagian dalamnya ada foto kita. Karena saya nggak suka ada fotonya, jadi akhirnya foto kita dibikin kartun guys. Cakep banget. Tapi ini yang yang wajahnya nggak dikasih ini ya. Karakter wajahnya belum ada nih. Jadi masih polosan, baru bagian luarnya aja. Di sini udah ada nama, lain-lain, pokoknya semuanya ada deh. Ini cakep banget. Dan ini saya sempat berpikir yang enggak ya gimana nanti jadinya kayak gimana gitu kan. Saya pengennya yang desainnya simple juga, alhamdulillah dibuatin yang simple juga. Terus pas jadi itu ya Allah seneng banget, pokoknya suka banget sama desainnya. Terus yang via WA juga nggak kalah keren sih, keren banget pokoknya. Nih kalian barangkali mau ini juga nih, mau ada acara apa gitu atau undangan apa, atau mungkin pernikahan juga sama kayak saya, ini bisa request ke mereka deh. Pokoknya nggak ngecewain, cakep banget, keren abis. Bisa request sesuai requestan kita juga nantinya, kayak kita pengennya kayak gimana, desainnya kayak gimana atau apa gitu, nanti bisa disampaikan konsepnya kayak apa gitu. Pokoknya the best deh. Kalian boleh request banget nih, recommended nih buat kalian dari saya. Assalamualaikum. Nah, itu dia kegiatan aku selama yang ada di inkubator bisnis, dan hasilnya juga makasih banyak buat TIA karena udah ngasih review yang luar biasa banget buat aku. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kegiatan yang aku lakuin selama di inkubator dan setelah atau di luar inkubator itu kayak gimana. Dan itu sangat-sangat berharga, dan buat pengalaman sendiri bagi aku itu keren banget sih, karena di situ juga kalian bisa lihat aku ngevideo sambil riding. Itu jadi pengalaman baru buat aku, karena awalnya juga sebelumnya sekitar tahun 2021 aku juga pernah riding dan sambil video juga. Itu hampir jatuh. Kalian jangan nyoba itu kalau misalnya itu ya kalian belum mahir banget atau something like that kayak gitu tuh, karena itu bisa berbahaya banget bagi kalian kayak gitu. Dan sebenarnya itu pengalaman yang bikin aku duduk kayak gitu. Aku takut banget karena takut kamera jatuh, dan itu juga kondisinya hujan, jadi takut kameranya kenapa dan pikiran negatif lainnya. Tapi alhamdulillahnya kita sampai dengan selamat di tujuan kayak gitu.
Dan untuk hasilnya juga ya lumayan sih, not bad not good juga, tapi ya I will try my best kayak gitu. Dan setelah dari riding itu dan banyak kegiatan yang lainnya, di situ juga aku belajar bahwa yang namanya usaha itu nggak usah perlu pakai modal kayak gitu. Karena aku juga usaha ini cuma nyiapin badan aku fit, otak aku dengan relax dan hati aku yang lapang kayak gitu. Dengan adanya itu mungkin bisa jadi dorongan tersendiri buat aku untuk maju kayak gitu tuh. Misalnya kalau kalian kerja tapi otaknya kalut, hatinya nggak karuan, dan fisiknya capek juga kan, itu nggak bagus gitu guys. Jadi untuk buat nyelesain kerjaan kayak males lah, inilah itulah kayak gitu tuh. Dan di sini aku buka jasa soal editing, fotografer dan videografer. Kalian bisa lihat hasil yang aku tampilin atau hasil yang udah aku bawain itu di video sebelumnya kayak gitu, atau di video-video lain di channel ini kayak gitu. Dan itu sebenarnya itu juga buat nama-nama tugas aku sih gitu tuh di kuliah. Dan aku juga berpikir kalau kenapa nggak dilakuin terus, soalnya ini juga bermanfaat buat portofolio aku mungkin pas buat apply kerja kayak gitu. Dan ya buat kesimpulannya, tetap semangat dan terus berkembang. Buat teman-teman aku di inkubator juga, kita udah ngelaluin banyak hal bareng-bareng. Aku harap kita bisa terus sama-sama dan bukan tetap keep in touch ya, tetap berkabar, tetap saling ngabarin, tetap saling bercanda. Kalau misalnya ada something yang kurang menyenangkan atau segala macam, kita bisa saling open kayak gitu, nggak sendiri-sendirian atau kayak ada grup dalam grup dan lain-lain kayak gitu. Aku nggak pengen kita crash sampai segitunya kayak gitu tuh. Jadi semoga kita dengan adanya pertemuan pasti ada perpisahan ya gak sih. Semoga perpisahan kali ini kita bisa jadi makin dekat satu sama lainnya, bisa saling melengkapi satu sama lainnya kayak gitu, supaya kita semakin erat tali silaturahminya kayak gitu. Dan mungkin segitu aja buat review dari kegiatan yang udah aku lakuin selama beberapa bulan ini di Pusat Inkubator Digital Entrepreneurship atau Digital Marketing di Inkubator Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati yang bekerja sama dengan DK UKMPP Kota Cirebon. Nah, untuk selanjutnya, bye-bye!